Hai Sobat UNES, kita ketemu lagi dalam podcast UNES. Kali ini kita akan membahas mengenai UTBK. UTBK itu singkatan apa sih? Oh Pak, Apa coba? UTBK itu Ujian tulis berbasis komputer. Oke, kita akan membahas tentang ujian tulis berbasis komputer. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang cukup istimewa. Gak cukup deh, memang sangat istimewa. Beliau adalah koordinator pelaksana UTBK di Universitas Negeri Semarang. Siapa dia? Bapak Dedi Rustion. Ya. Hai semua. Gak usah serius Bapak. Oke, yang ini saya tanyakan, kapan sih UTBK di UNES? Ya, UTBK di UNES sebenarnya ada reschedule ini karena ada dinamika yang tinggi sekali karena ada pandemi. Jadwal awalnya tanggal Jadwal berapa? awal tanggal 5 sampai 9. 9. Kemudian ada macam-macam lah itu dari pusat menjadi 5 sampai 14 Juli. Sampai 14 Juni. Berarti Iya. sekira 10 hari ya pelaksanaannya? Iya, itu menjadi panjang karena panitia pusat sudah diminta oleh Iya. Dikti untuk memperhatikan pandemi supaya tidak berkerumun di satu hari 4 sesi. Oke, sekarang satu hari berapa sesi untuk? Hanya 2 sesi. Dua sesi. Ya. Itu jam berapa sampai jam berapa? Untuk sesi pertama jam Sesi berapa? pertama jam 9 sampai jam 11.15, sesi kedua jam 13 sampai aku lupa. Jam 16 sekian. Kalau sama dengan sesi pertama berarti sampai jam 16.15. Oke. Oke. Itulah pokoknya. Yang selanjutnya UNES sudah mempersiapkan apa saja dari untuk menghadapi UTBK ini yang di masa pandemi? Iya, karena pusat ingin semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita paling utama mempersiapkan sarpras untuk mengatasi pandemi 19 ini. Termasuk juga SDM yang mendukungnya. Itu yang paling penting. Jadi yang utama tetap protokol kesehatan yang ditambahkan. Betul, yang diutamakan itu karena kita nggak ingin peserta dan panitia terpapar. Oke, yang selanjutnya peserta harus bawa apa saja sih ke UNES ini? Salon peserta ini UTBK ini harus bawa apa saja? Apakah dia harus pakai masker? Apakah dia harus pakai face shield? Apakah dia harus pakai sarung tangan? Terus pakai bawa tulis apa begitu? Ya, di media sosial banyak berseliweran ini apa? Pertanyaan gitu ya. Pertanyaan, kemudian kayak nakut-nakutin kalau nggak pakai face shield nggak boleh masuk. Iya. Jadi yang penting adalah bawa masker sama hand sanitizer sendiri. Oh, hand sanitizer sendiri. Ya, pribadi kalau mau pakai face shield, mau pakai sarung tangan monggo, tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib adalah masker. Ya. UNES menyediakan sanitizer nggak di tempat ujian gitu? Pastinya kita semua di tempat-tempat ujian kita sudah ada. Kemudian kalau lupa bawa masker, maskernya rusak atau maskernya hilang ya, nggak sesuai kriterianya, kita akan sediakan masker cadangan dari kami. Tapi tentunya jangan sengaja lupa bawa masker ya, jangan disengaja. Nggak masalah, ya. kita tetap ada kok. Tetap ada. Ya, Berarti tetap ada. UNES menyediakan masker sejumlah peserta. Oh iya, pastinya. Waduh. Pastinya. Berarti berapa sih pesertanya UNES untuk sampai Tahun ini 10.000. 10.000 dibanding tahun lalu yang 20.000-an. Jadi kita ada turun 48%-an. Oke. Ya karena pandemi ya. Oke. Tentu ini semua juga di semua universitas kayak gitu. Turun. Ya, trennya turun. Yang selanjutnya kan peserta untuk protokol kesehatan pakai masker lalu bawa sanitizer. Kalau untuk persyaratan UTBK sesuai yang tertulis di kartu pendaftaran apa saja yang dibawa oleh peserta itu? Pastinya kartu identitas. Itu kartu identitas boleh apa? KTP boleh? KTP boleh, SIM boleh. Kemudian jangan lupa kalau lulusan tahun 2018-2019 harus bawa fotokopi ijazah yang dilegalisir. Oh begitu. Tapi untuk teman-teman yang lulus 2020 harus bawa ijazah asli. Harus bawa ijazah asli. Sorry, salah nih ya. Yang 2020 pakai SKL boleh. Boleh. Mau berfoto atau tidak kita akan terima gitu kita ya. akan cross check dengan identitasnya. Kalau nggak punya identitas, belum ada yang belum 17 tahun ya, jadi belum ada aja yang belum punya KTP atau belum punya SIM. Bawa apa itu? Kartu pelajar boleh. Kartu pelajar boleh ya? Boleh. Harus ada fotonya tapi. Pasti. Harus ada fotonya. Nanti yang di cross check apa aja? Nama dan tanggal lahir. Tanggal lahir dan alamat tentunya. Oke. Sekarang karena ini masa pandemi kan tidak boleh ada kerumunan nih, tidak boleh ada orang-orang ngumpul begitu. Biasanya orang ke teman-teman calon mahasiswa ini kalau mau UTBK kan diantar oleh orang tuanya. Pada UTBK yang di masa pandemi ini boleh diantar enggak atau harus datang sendiri? Nganternya cukup di gerbang depan
Gerbang-gerbang. UNES aja. Oke, lokasinya kan ada berapa aja di UNES nih? Ada Kalau 5, ada 5. yaitu di LP3, LP2M, fakultas itu di FE, kemudian di FA. Oh, satu kelupaan di gedung perpustakaan lama. Oke. Yang Untuk di kampus barat ya. Berarti aksesnya ada 2 berarti mulai ada 2 akses masuk dan, kampus di kampus timur dan kampus barat, yang di sana nanti ada petugas yang memeriksa soal protokol kesehatan. Oke, berarti yang kampus barat itu nanti ada terbagi 3, gedung LP3, LP2M dan perpustakaan. Untuk gerbang lama utama. ya, perpustakaan lama. Oh iya, Kita ada perpustakaan baru soalnya. Lebih terkenal namanya perpustakaan lama ya, tapi Betul. di laman LTMPT kita menyebutnya gedung G gitu Gedung ya. G, iya. Gedung G. Sebenarnya itu adalah perpustakaan lama, itu Yap. boleh diakses dari UNES yang dari gerbang barat begitu. Yang satunya dari gerbang. Betul sekali. Gerbang Jadi teman-teman calon peserta bisa lihat nanti di laman UNES juga mengenai tempat-tempatnya. Kemudian di gerbang juga tersedia denda. Iya, karena kita dibatasi untuk tidak boleh melihat lokasi sebelum hari ya, nggak kayak biasanya Iya, ya. betul Makanya sekali. diinformasikan lewat website gitu. Website dan denda terpasang di depan. Gambar ya atau Gambar. atau video tour gitu. Enggak ya? Sementara gambar dulu. Ya kalau video masuk dari gerbang terus nomor ini loh LP2M, ini loh LP3 itu kan lebih menarik, Pak. Kenapa nggak dibuat seperti Kenapa itu? nggak kamu buat? Oke. Oke, itu adalah satu tantangan. Kita nanti akan bikin satu video yang isinya masuk dari gerbang, lalu menggok ke LP3, menggok, apa jalan menggok, lalu berbelok ke LP3, lalu berbelok ke LP2M, dan lalu perpustakaan, lalu dan lain Insya sebagainya. Allah semua ada petunjuk arahnya. Jadi Jadi ada 5 lokasi ya, LP2M, LP3, LP2M, Perpus Lama, Kampus FE, dan FH. Kampus FH. Oke. Kalau sebelum masuk nih, mereka diperiksa apa sih para peserta ini? yang jelas tadi cek suhu badan Cek suhu badan berapa? Yang nggak boleh masuk berapa? 37,5 ya. 3,5? Oh, 3,5 lebih yang nggak boleh masuk Ya ya? betul, 37,5 yang lebih. Silahkan untuk istirahat dulu. Mungkin kalau mereka datang ke UNES-nya pakai lari-lari atau pakai angkot yang panas begitu. Gitu. Silahkan Berarti- istirahat dulu, nanti kita periksa lagi gitu. Oke, terus akhirnya ternyata itu 37 derajat lebih lagi pulang. Kita akan bawa ke puslap. Oh gitu ya? Ya, Ada kita isolasi untuk kita laporkan ke panitia pusat. ke panitia pusat. Oke, karena UNES kan sangat menjaga tentang protokol COVID ini untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasti kan ada persiapan, misalnya apakah ada ruang itu disinfeksi, misalnya disemprot atau lebih lain sebagainya, tetap disiapkan itu Ya, setiap sesi bergantian kita akan lakukan penyemprotan. disinfeksi ruang ya oleh petugas khusus. Jadi petugasnya khusus juga, tidak pengawasnya atau panitia, tapi ada petugas disinfeksi khusus yang selama waktu 2 jaman itu membersihkan ruang ujian. Jadi aman untuk sesi selanjutnya. Oke, karena UTBK itu pertama adalah tanggal 5, 5 hari Minggu ya. hari Minggu. Masih ada nggak sih peserta yang boleh ganti data? Isunya kan masih artinya kan kabar-kabarnya mereka boleh ganti foto, boleh ganti boleh ganti nomor HP dan boleh ganti alamat. Sampai tanggal 5 itu masih diperbolehkan atau sudah tutup dan tidak boleh sama sekali? Sama sekali tidak boleh. Oh, berarti tidak boleh ya. Sudah tertutup kemungkinan untuk ganti data tidak ya, boleh lagi. betul. Oke, karena ada perbedaan sesi, peserta tahunya dari mana? Nanti dari LTMPT, LTMPT. secara resmi. Oh, dengan cara mereka mencetak ulang kartu begitu. Betul sekali. Karena sekarang posisinya teman-teman yang kemarin sudah di 4 sesi, karena dipindah menjadi 2 sesi, tentunya perlu informasi. Nah, informasi itu semua datang dari LTMPT, bukan dari pusat UTBK, bukan dari UNES. Oh. Jadi silakan ditunggu aja untuk kemudian mencetak kartu. Oke, berarti yang Kembali. harus digarisbawahi oleh calon peserta UTBK ini adalah mereka harus mencetak ulang kartu ya. Betul. Apakah saya ganti sesi atau tidak begitu Betul. ya. Jadi nggak perlu nanya ke UNES, silakan cetak Ulang lagi gitu. Oke, kalau ada peserta dari luar UNES, luar Semarang boleh datang. Siapa yang larang? Oh enggak, tetap boleh ya gitu ya. Tidak harus 14 hari dulu kamu datang ke sekitar UNES atau ke Semarang. Silakan ke Semarang. Yang penting tadi ada APD yang dipakai. Kemudian kita cek suhu sudah oke, silakan ikut tes. Ikut tes begitu ya. Dibikin simpel aja. Dibikin simpel aja. Jadi jangan ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap itu ya. Betul sekali. Toh sekarang kita sudah memperpanjang jadwal atau memperpanjang sesi sehingga
kemungkinan kerumunan akan berkurang. Betul sekali. Oke, ada pesan untuk adik-adik yang calon peserta UTBK mungkin dari Pak Dedi? Tetap semangat, tetap silakan tes, jangan khawatir kalau terpapar. Kalau terpapar itu sudah resiko. Jadi selamat berjuang, belibet aku. Jadi kalian itu yang penting jaga kesehatan, boleh nggak belajar, pesannya begitu. Ya yang penting jaga kesehatan lah. Oh, nggak belajar ya? Nggak Oh perlu, ya, nggak perlu. saya lupa satu lagi. Tesnya itu apa yang diteskan? Hanya TPS, satu mata tes. TPS itu tes potensi skolastik. Ya, kayak gitulah. Kayak gitu, hanya satu tes gitu ya. Ya. Oke, jadi buat adik-adik yang mau tes UTBK sekarang sangat mudah, cuma butuh waktu sedikit saja. 105 menit doang. 105 menit Oke. doang. Plus ndredegnya ngeklik mouse yang sudah dipegang. Oh enggak, jangan khawatir. Sama enggap maskeran ya. Iya, maskeran, ngap. Ada AC-nya ya di ruangan? Pastinya. Oh, pastinya. Jadi untuk adik-adik, pesan utamanya itu bukan Anda untuk belajar, tapi tetap jaga kesehatan. Sekian podcast hari ini. Semoga ini membawa informasi yang menarik. Semoga informasi ini sangat berguna buat Anda semua yang akan UTBK di Universitas Negeri Semarang. Kami tunggu tanggal 5 Juli. 5 sampai 14 Juli 2020 di Universitas Negeri Semarang. Sukses selalu. Bye bye.